Diduga terkena gigitan tikus, 2 bayi di India meninggal dunia. Kabupaten Mandailing Natal dikepung banjir dan jalan amblas. Komisi 9 DPR tegaskan masyarakat miskin bisa berobat tanpa BPJS. Shirley Laus menyerahkan penghargaan kepada guru berprestasi. Ratu Maksima tiba di Indonesia dalam kunjungan kerja. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi yang akan menemani aktivitas Anda. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kami awali dengan informasi seorang kakek di Ambon, Maluku berujung tangkap polisi setelah video penganiayaan 3 bocah viral di media sosial. Peristiwa terjadi saat 3 bocah tersebut menukar uang di kios sang kakek, namun sudah kondisi robek hingga membuat pelaku emosi. Inilah video amatir 3 bocah warga desa Rubah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku yang dianiaya seorang kakek bernama Ali Mahu, 62 tahun. Ketiga korban adalah ANL, WL, dan GML. Peristiwa terjadi hari Minggu saat ketiga anak ini sedang latihan di halaman gereja Fajar Hidup, desa Rubah 3. Dalam video yang beredar, kakek ini menganiaya salah satu bocah dengan memukul hingga terjatuh. Korban yang terjatuh juga ditendang berkali-kali, tak hanya satu bocah. 2 anak lainnya yang merupakan teman korban turut dianiaya pelaku. Belakangan diketahui penganiayaan 3 bocah tersebut dipicu masalah sepele. Saat itu ketiganya datang ke kios milik kakek guna menukarkan uang pecahan Rp10.000 dengan 2 lembar Rp5.000. Namun sang kakek emosi lantaran uang Rp10.000 milik para korban ternyata tidak utuh alias sobek. Atas peristiwa ini keluarga para korban melaporkan sang kakek ke Polsek Teluk Ambon. Sang kakek langsung ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Secara kronologi singkatnya, orang tua korban pada hari Minggu kemarin yang bersangkutan datang ke Polsek Teluk Ambon untuk membuat laporan polisi terkait adanya anaknya dipukul oleh salah satu bapak-bapak ya, yang dimana juga anaknya itu sedang melaksanakan latihan, kemudian dapat laporan ibunya mendengar anaknya dipukul sebanyak 5 kali oleh pelaku. Kemudian sampai saat ini dari Polsek Teluk Ambon sudah mengamankan yang bersangkutan, yang terlapor, dan tadi juga kita sudah laksanakan gelar perkara terkait kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang dimana kami naikkan ke tahap sidik. Yang kemudian juga tadi juga kita sekalian untuk menetapkan sebagai tersangka. Karena ada yang memvideokan, salah satu warga di sana memvideokan terjadinya kekerasan. Karena memang motifnya memang karena hal yang sekiranya kalau menurut kami ini hal kecil, tapi memang itu bisa memicu emosi amarah. Tersangka kini ditahan di rutan Polsek Teluk Ambon untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Ambon, jurnalis Simpo TV melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri dan BNN menggerebek Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 25 November 2025 siang. Dari penggerebekan ini petugas mengamankan 25 orang bersama barang bukti senjata tajam serta 3 pucuk senapan angin. Dari 25 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan bandar besar. Penggerebekan narkotika di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur dilakukan petugas gabungan BNN TNI Polri pada Selasa 25 November 2025 siang. Petugas menyisir sekitar 10 hingga 15 titik lokasi yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan dan transaksi narkoba.
Hasilnya sebanyak 25 orang berhasil diamankan petugas, bahkan satu diantaranya merupakan bandar besar dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Saat penggerebekan, petugas menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, serta senjata tajam berbagai jenis, senapan angin, uang tunai, mesin penghitung uang, brankas, perhiasan, dan lainnya. Untuk jumlah narkotika yang diamankan belum dapat dipastikan lantaran masih dalam proses penghitungan. Melakukan tempat-tempat yang sudah merupakan target kami, baik itu dari BNN, TNI, dalam hal ini Puspom TNI Angkatan Darat, Pom Dam Jaya, termasuk Baris Krim Polri, Direktur 4 Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, ada 10-15 titik atau tempat yang menjadi target bagi kami. Dari sekian itu, kita bisa mendapatkan pelaku 25 orang. Dari 25 orang itu, kita dapat mengungkap seorang bandar. Dan sudah kita mengantongi DPO 4 bandar dengan inisial NPTS. Untuk bandar tadi yang kita tangkap adalah berinisial F. Dan saat ini 4 DPO itu yang perannya sebagai bandar akan dilakukan pengejaran dan sedang melakukan pengejaran oleh Direktorat Penindakan Pengejaran dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Sementara petugas masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang bandar lainnya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, petugas gabungan BNN, Polres, Satpol PP, dan TNI Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar razia ke sejumlah tempat penginapan dan tempat hiburan yang ada di Kecamatan Kejaksan dan Kecamatan Rawungkuk, Selasa 25 November 2025 malam. Dari hasil razia tersebut, petugas menemukan pengunjung positif obat terlarang benzo. Petugas gabungan dari BNN Kota Cirebon, Polres Cirebon Kota, Satpol PP, serta TNI Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar razia ke sejumlah tempat hiburan penginapan pada Selasa 25 November 2025 malam. Selain razia di tempat karaoke, petugas juga melakukan giat serupa di sejumlah penginapan mulai dari hotel sampai kos-kosan. Satu persatu tamu hotel maupun pengunjung tempat hiburan diperiksa petugas yang langsung dilakukan tes urin. Dari hasil razia ini, petugas menemukan pengunjung positif obat terlarang jenis benzo. Untuk bisa melaksanakan kegiatan razia, adapun menjadi target kami adalah tempat penginapan, kosan, dan tempat hiburan malam. Tujuannya adalah ya untuk kita sebagai deteksi dini atau deteksi awal berkaitan dengan tempat, orang atau lokasi ya rawan penggunaan narkoba atau tidak. Untuk kegiatan malam ini alhamdulillah mayoritas clear, cuma ada temuan 1 positif benzo. Sementara itu, kegiatan razia di 3 titik tempat ini dilakukan guna mengantisipasi peredaran serta penggunaan narkoba di wilayah Kota Cirebon. Petugas gabungan juga akan terus melakukan razia serupa. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa lain. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi mengamankan pelaku yang merupakan teman korban di daerah Lampung pada Senin 24 November 2025. Inilah detik-detik sesaat polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di daerah Lampung pada 24 November 2025. Pelaku berinisial SA yang diduga mengetahui kedatangan polisi tidak mau membukakan pintu rumahnya, hingga akhirnya polisi terpaksa harus mendobraknya. Tanpa perlawanan, SA berhasil dibekuk saat tengah bersembunyi di kamarnya. Pelaku kemudian dibawa ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan. Selasa 25 November 2025 sore, Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, selain mengamankan SA, polisi juga menangkap 5 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Belakangan diketahui, pelaku pembunuhan ini merupakan teman korban. Saat ini polisi tengah mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Indikasi awal, Danu yang merupakan korban ini merupakan korban pembunuhan sekaligus pencurian. Pasalnya, sepeda motor korban ini dicuri dan dijual oleh pelaku. Tim gabungan sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif dan mendalam. Alhamdulillah, dari kejadian penemuan mayat tersebut, kami sudah melakukan upaya pengungkapan dan sudah mengamankan ada 6 pelaku, termasuk pelaku pembunuhan dan pelaku yang diduga menjual hasil kendaraan milik korban hasil kejahatan tersebut. Baik teman-teman, nanti sementara itu hasil keterangan dari Satreskrim, para pelaku sedang dilakukan pemeriksaan mendalam, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kita akan rilis perkara ini supaya jelas dari beberapa motif yang dilakukan oleh pelaku. Sementara alhamdulillah hasil kerja keras dan atensi dari Bapak Kapolres
jajaran Polres Tangerang sudah mengungkap kejadian daripada penemuan mayat, baik pelaku pembunuhan maupun pelaku yang menjual kendaraan milik korban. Dari pelaku ini ada yang di sini dan ada yang juga di daerah Lampung. Penangkapannya cukup panjang ya. Nanti makanya pada saat press con nanti kita akan sampaikan. Sedang didalami oleh penyidik, nanti akan kita jelaskan secara jelas setelah pemeriksaan itu dilakukan ya. Sementara pelaku ini sudah kita tangkap. Sebelumnya jasad korban ditemukan terbungkus plastik di bawah jembatan tol Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada 18 November 2025. Saat ditemukan, tubuh korban dan Warta Saputra berusia 21 tahun itu terdapat beberapa luka lebam. Diduga Danu merupakan korban pembunuhan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Dari berita mancanegara, 2 bayi diduga meninggal di ICU Rumah Sakit Pemerintah My Hospital India setelah mengalami gigitan tikus. Keluarga korban menuduh pihak rumah sakit lalai dalam menjaga kebersihan dan keselamatan pasien bayi. Peristiwa tragis ini terjadi pada akhir Agustus hingga awal September. Awalnya bayi perempuan dari Kandwa meninggal diduga akibat gigitan tikus di ruang ICU. Keesokan harinya, 1 bayi lain juga meninggal dengan dugaan yang sama. Sajidkan, petani dari distrik Dewas dan keluarga salah satu korban menyatakan pihak rumah sakit tidak memberikan informasi dugaan gigitan tikus. Ia baru menyadari luka gigitan tikus setelah melihat kondisi putrinya pada prosesi pemakaman. Ketika perban dibuka, terlihat jelas bekas gigitan di jari dan juga telapak tangan bayi. Hal ini menguatkan dugaan penyebab kematian bayi tersebut. Keluarga korban menuntut pihak rumah sakit bertanggung jawab atas kejadian ini. Kami juga berharap agar tindakan tegas diambil agar hal serupa tidak terulang kembali kepada pasien yang lain. Pemerintah setempat menawarkan kompensasi sebesar Rs5 lakh untuk setiap keluarga korban. Pihak My Hospital membantah bahwa gigitan tikus menjadi penyebab kematian bayi. Wakil pengawas Dr. Jitendra Verma mengakui adanya luka gigitan di jari bayi, namun menyatakan penyebab kematian akibat komplikasi bawaan sejak lahir. Kondisi kebersihan dan juga pengendalian hama di fasilitas kesehatan memang sangat penting untuk keselamatan pasien. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar ruang ICU bebas dari hama seperti tikus. Tindakan pencegahan dan perbaikan prosedur di rumah sakit menjadi kebutuhan mendesak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri bersama PT Antam melakukan penertiban lokasi penambangan emas ilegal di wilayah Pongkor Nanggung, Kabupaten Bogor yang marak dilakukan dan dinilai telah merusak kelestarian alam. Setelah meresahkan dan merusak lingkungan tambang emas ilegal di wilayah Desa Bantar Karat, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, akhirnya disapu bersih petugas gabungan TNI Polri. Petugas menyisir sejumlah titik lokasi tambang emas ilegal, diantaranya di hulu sungai Cikaniki yang tercemar dan tertutup oleh ribuan karung dari hasil tambang. Selain itu juga beberapa lereng tambang yang terlihat sudah mengalami longsoran. Bahkan di lokasi tambang, petugas gabungan tersebut bersama polisi hutan hingga pihak PT Antam berhasil menemukan sejumlah lubang tambang emas ilegal yang berukuran 1 meter dengan kedalaman ratusan meter. Seperti diketahui, lokasi tambang yang berada di Gunung Pongkor merupakan lokasi izin usaha pertambangan milik PT Antam OB Pongkor. Penertiban yang digelar selama 3 hari menyasar ke gubuk-gubuk pekerja dan lubang tambang ilegal yang disinyalir masih aktif beroperasi di dalam kawasan izin usaha pertambangan. Kegiatan patroli pada kali ini bertujuan satu untuk mengurangi kegiatan seperti yang disinyalir terjadi di wilayah Yuk kami. Kemudian sasarannya adalah gubuk-gubuk peti dan lubang-lubang peti. Karena gubuk-gubuk peti yang kita temukan kita tertibkan dan lubang-lubang yang kita temukan juga kita langsung tutup. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap Yuk yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kami. Ini kita diminta untuk melaksanakan sama-sama patroli gabungan dengan PT Antam, diikuti oleh perwakilan Forkopimda, kemudian juga dari Swakelola juga ikut, kemudian dari kehutanan juga ikut. Kemudian kita yang menjadi target adalah sesuai dengan permintaan dari Antam, kita akan melakukan penutupan lubang, kemudian juga penertiban saung-saung bekas para peti yang ada tertinggal di wilayah PT Antam. Penertiban ini merupakan upaya dalam mencegah kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan masyarakat mendukung penuh langkah tegas ini demi menyelamatkan kelestarian alam. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 3 tersangka dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry, salah satunya yakni Ira Puspadewi. Surat rehabilitasi tersebut telah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT SDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan juga Pelayanan SDP Yusuf Hadi, serta ex-Direktur Perencanaan dan Pengembangan SDP Muhammad Adi Caksono. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Istana Kepresidenan Jakarta. Dasko mengatakan rehabilitasi diawali setelah mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat. Setelah itu DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi CS. Perlu diketahui 3 mantan dirut PT ASDP divonis 4 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Seusai masing-masingnya divonis penjara, Ira Puspadewi meminta perlindungan dari Presiden Prabowo Subianto karena mengaku tidak ada motif korupsi, melainkan murni menguatkan operasional SDP di wilayah-wilayah 3T. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengungkapkan mekanisme pemberian rehabilitasi kepada 3 ex-direktur utama PT ASDP yang sempat dijerat atas dugaan kasus korupsi. Prasetyo menyebut keputusan pemberian rehabilitasi merupakan hasil kajian panjang pemerintah setelah menerima beragam aspirasi publik terkait proses hukum yang sedang berjalan sejak Juli 2024. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi kepada 3 mantan Direktur Utama PT ASDP, salah satunya Ira Puspadewi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemberian rehabilitasi tersebut merupakan hasil kajian panjang setelah pemerintah menerima aspirasi publik melalui DPR. Setelah itu rekomendasi rehabilitasi dibahas dalam rapat terbatas sehingga membuahkan hasil, dan Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 mantan Direktur Utama PT ASDP. Yang dalam prosesnya kemudian dilakukan pengkajian-pengkajian, dilakukan telaah-telaah dari berbagai sisi, termasuk dari pakar-pakar hukum, yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR, yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi, dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas, dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama, menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan
beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait langkah penataan ulang lembaga dan arah riset nasional. Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan arahan strategis terkait hilirisasi inovasi, swasembada pangan, serta penguatan industri dan alutsista nasional. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria bersama Wakil Kepala BRIN Amarullah Oktavian memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada 24 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Arief menyampaikan laporan awal mengenai penataan ulang organisasi sekaligus menerima arahan Presiden terkait dengan penguatan peran BRIN dalam mendukung program prioritas nasional. Presiden Prabowo juga kembali menegaskan posisi BRIN sebagai penggerak utama riset dan inovasi Indonesia. Arief menjelaskan bahwa Presiden meminta percepatan hilirisasi inovasi melalui kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian, lembaga, serta mitra seperti Danantara dan Agrinas. Prabowo memberikan arahan khusus mengenai penguatan kemitraan BRIN Agrinas dan menekankan pentingnya memperluas upaya swasembada pangan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BRIN akan membentuk pusat penelitian baru untuk mendukung peningkatan produksi protein nasional. Tadi Pak Presiden berpesan bahwa BRIN adalah sebuah institusi riset yang sangat penting buat bangsa ini, dan diharapkan harus selalu memberi harapan baru dengan temuan-temuannya, dengan inovasi-inovasinya, agar berbagai masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan, dicarikan solusi. Oleh karena itu, kami tadi juga melaporkan bahwa target untuk percepatan hilirisasi ini akan terus kita lakukan, khususnya bagaimana hilirisasi inovasi ini tidak hanya di pusat. Tentu dengan kementerian kita akan melakukan berbagai langkah sinergi, kemudian juga dengan Danantara, begitu pula dengan Agrinas. Tadi beliau berpesan, Agrinas merupakan partner yang harus terus digandeng oleh BRIN. Agrinas adalah partner yang harus benar-benar menjadi mitra dalam hilirisasi inovasi maupun riset. Sehingga Agrinas Palma, Agrinas Pangan, Agrinas Jaladri ini bisa mendapatkan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi pangan, karena bagi Pak Presiden masalah swasembada pangan itu sesuatu yang harus benar-benar diwujudkan, dan ini saya kira momentum yang sangat baik sekali untuk konsolidasi riset dan inovasi nasional agar ini bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi kita. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan BRIN untuk mendorong perkembangan industri strategis yang menyerap banyak tenaga kerja seperti garmen dan juga sepatu, sekaligus memperkuat kemandirian di sektor elektronik. Arief juga melaporkan sejumlah inovasi alutsista serta rencana kerjasama yang diperluas dengan PT Dirgantara Indonesia, Pindad, dan industri otomotif. Ia menilai arahan dari Presiden Prabowo Subianto membuka momentum besar bagi konsolidasi riset nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Komisi Pemberantasan Korupsi angkat suara usai Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, serta ex-direksi Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono. KPK mengaku menghormati keputusan yang diberikan oleh Presiden dan segera menindaklanjuti instruksi tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan keputusan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi. PLT Deputi Penindakan dan juga Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan lembaganya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto. Asep mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat rehabilitasi dari pemerintah. Setelah diterima, lembaga anti rasuah akan memproses administrasi untuk mengeluarkan ketiga orang tersebut dari rumah tahanan.
Kemungkinan Ira Puspadewi Muhammad Yusuf Hadi dan juga Heri Muhammad Adi Caksono dikeluarkan dari rutan hari ini pada Rabu 26 November 2025. Meski demikian, Asep menegaskan bahwa penyidikan hingga penuntutan perkara SDP sebelumnya telah diuji melalui pra-peradilan dan juga persidangan. Tak hanya lulus uji formil, pembuktian materi di persidangan juga telah terpenuhi. Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa pada 20 November 2025. Adapun Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara, sedangkan Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono dijatuhi pidana masing-masing 4 tahun penjara. Terkait dengan pengertian rehabilitasi lanjut Asep, Biro Hukum akan melakukan eksaminasi terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK. Tentunya KPK menghormati keputusan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden sebagai hak prerogatif dari Presiden kepada 3 direksi PT ASDP tersebut. Dan kami sampai saat ini sekaligus juga menjawab Mas Fadil, masih menunggu surat keputusannya. Kalau berkaca kepada penanganan perkara atau pemberian waktu itu ke Pak HK itu amnesti ke Pak HK itu sekitar pukul 8 atau 9 itu dari Kementerian Hukum membawakan surat keputusannya kepada kami. Setelah itu malam ini juga. Sementara itu, kuasa hukum Ira Puspadewi, Susilo Ariwibowo, mengatakan bahwa Ira sangat senang ketika mengetahui kabar keputusan yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Ira pun mengaku tidak mengira akan menerima kebijakan dari Presiden. Udah ketemu. Terus ininya tanggapannya tadi? Ya senang lah. Terima kasih, alhamdulillah. Nggak ada ekspektasi dia bayangan tiba-tiba dapat kayak gitu? Enggak ada bayangan. Bayangnya doa. Dia tahu persisnya kapan? Kemarin atau semalam? Atau ini? Sejak diumumkan, ketika itu dia Lagi di TV gitu? habis buka puasa katanya. Terus dia lihat itu. Aku duluan ya. Ini Bang mau ke C1 mau ke Pak Adi, dari Pak Adi langsung keluar Bang? Ke hari Mek. Ke Pak Hari. Enggak lah, belum nunggu surat dari sini. Nunggu semua berarti ya Bang? Ya. Oke. Diketahui Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa pada 20 November 2025. Adapun Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara, sedangkan Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono dijatuhi pidana masing-masing 4 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar hari ini ialah terus menurunnya jumlah anak muda yang tinggal di desa. Oleh karenanya melalui Kopdes Kelurahan Merah Putih, Kemenkop ingin membangun ekosistem ekonomi yang mampu membuat anak muda melihat masa depan mereka justru di desa. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @ferry.juliantono pada 25 November 2025 disampaikan bahwa salah satu tantangan besar hari ini ialah terus menurunnya jumlah anak muda yang tinggal di desa. Banyak lulusan sarjana maupun non-sarjana memilih pergi ke kota untuk mencari kerja. Proporsi pemuda di desa kini tinggal sekitar 45% dan inilah yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka desa-desa di Indonesia bisa mengalami seperti beberapa negara lain, ditinggalkan generasinya hingga akhirnya hanya dihuni oleh para orang tua. Oleh karenanya pencipta lapangan kerja di desa jadi prioritas. Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kemenkop ingin membangun ekosistem ekonomi yang mampu membuat anak muda melihat masa depan mereka justru di desa. Jadi kalau ini tidak diantisipasi dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan di desa-desa, itu nanti akan berkurang. Kasusnya nanti seperti beberapa negara yang lain, yang negaranya, desa-desanya diisi oleh orang tua semua, dan itu susah untuk kembalikan lagi. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi, bisa memperkuat abdesi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Koperasi dengan teman-teman kepala desa. Dengan kolaborasi yang kuat antara Kemenkop, Abdesi, serta para kepala desa di seluruh Indonesia, diharapkan bisa memastikan desa tetap menjadi pusat kehidupan, produktivitas, dan juga kesempatan bagi generasi muda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya birokrat mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo ke dalam pelayanan dan pemberdayaan yang benar-benar menyentuh keluarga miskin. Hal tersebut disampaikan Mensos saat hadir sebagai pembicara di Lembaga Administrasi Negara pada 24 November 2025.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf hadir sebagai pembicara dalam pameran proyek perubahan dan seminar nasional pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 Angkatan 64 di Lembaga Administrasi Negara pada Senin 24 November 2025. Dalam paparannya, Mensos menekankan pentingnya birokrat mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto ke dalam pelayanan dan juga pemberdayaan yang benar-benar menyentuh keluarga miskin. Salah satu implementasinya adalah melalui kebijakan afirmatif sekolah rakyat. Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah rakyat lahir dari perhatian Presiden terhadap keluarga desil 1 dan juga desil 2 dalam data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional atau DTSN. Lebih dari 4 juta anak belum atau tidak bisa melanjutkan sekolah yang mayoritas berasal dari keluarga yang rentan. Sekolah rakyat disiapkan berbasis boarding school memastikan anak-anak dari keluarga miskin belajar di lingkungan yang juga aman dan terstruktur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto memimpin penanaman serentak di 32 provinsi. Penanaman bertempat di Taman Nasional Gunung Merapi di Desa Dukun, Kabupaten Magelang, bertepatan Hari Menanam Pohon Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto memimpin penanaman serentak di 32 provinsi bertempat di Taman Nasional Gunung Merapi. Ia juga menjelaskan 25 November 2025 serentak seluruh Indonesia menanam bibit pohon seluas 2.026 hektar dengan total bibit sejumlah 890.400 batang. Pada lokasi penanaman di Taman Nasional Gunung Merapi, luas penanaman yang juga sekitar 50 hektar dengan jumlah bibit 33.000 batang dengan jenis antara lain pulai, nyamplung, duet, pronojiwa, ficus, salem dan aren yang merupakan bibit-bibit atau tanaman endemik. Penanaman hari ini sekali lagi merupakan bagian dari peringatan Hari Penanaman Pohon Indonesia, bertempat di satu lokasi yang sangat indah, namun kita lihat ada beberapa penambangan liar yang sudah dilakukan, dan oleh karena itu kami dari Direktorat Gakum terutama sedang getol-getolnya bersama dengan apa lain untuk melakukan penegakan hukum. Apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya juga bagian dari kick-off melaksanakan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto ketika di UN General Assembly di New York. Pak Presiden sudah mengikrarkan diri Indonesia di depan dunia untuk menanam 12 juta degraded land atau lahan kritis. Dan oleh karena itu kami sekarang sedang menyusun skema bagaimana kemudian 12 juta hektar itu dalam kurun waktu tertentu ke depan ini akan kita tanam secara bersama-sama. Di 31 provinsi kita melakukan penanaman secara serentak, bibit kita bagikan kepada masyarakat. Namun tentu yang penting tidak hanya menanam, tapi menjaga dan merawat apa yang kita tanam. Langkah rehabilitasi ini sekaligus meneguhkan komitmen Presiden Prabowo Subianto di Forum PBB mengenai percepatan pemulihan 12 juta hektar hutan dan lahan yang terdegradasi. Ia juga menegaskan kegiatan ini bukan hanya penanaman, tetapi bagian dari strategis nasional untuk menghadapi perubahan iklim dan juga memperkuat ketahanan pangan, energi, serta air. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menekankan pentingnya penanaman serentak sejalan dengan Astacita kedua Presiden Prabowo. Rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, dan juga pemulihan ekosistem menjadi basis penguatan ketahanan pangan, energi, dan air serta peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI yang bermitra langsung dengan Kementerian Kehutanan, saya menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif ini. Kegiatan hari ini bukan sekedar seremonial, melainkan sebuah manifestasi nyata dari komitmen negara untuk memulihkan ekosistem dan mewariskan bumi yang layak huni bagi generasi mendatang. Ia mengatakan siap mendukung Kementerian Kehutanan dalam melestarikan hutan dan alam Indonesia. Ia menuturkan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, gelar tersebut merupakan tanggung jawab yang besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sektor ketahanan pangan Kodim 0615 Kuningan, Jawa Barat sudah lama memiliki peternakan telur puyuh. Dengan adanya permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan telur puyuh sebagai alternatif menu makan bergizi gratis selama Nataru, pihaknya siap menyuplai dapur SPPG yang ada di wilayah kerja. Sektor Ketahanan Pangan Komando Distrik Militer 0615 Kuningan, Jawa Barat menyatakan siap untuk menyuplai telur puyuh ke dapur SPPG yang ada di wilayah kerjanya. Hingga Senin sore, peternakan burung puyuh petelur yang ada di area Makodim sudah rutin menghasilkan sekitar 1.000 sampai 1.200 butir telur puyuh dari sekitar 1.400 ekor burung puyuh. Meskipun telur yang dihasilkan belum dapat mencukupi kebutuhan SPPG yang ada di Kabupaten Kuningan, pihaknya menegaskan selalu siap untuk memasok telur puyuh ke dapur-dapur yang ada.
Jika kemudian permintaan pengadaan telur puyuh membludak, tak menutup kemungkinan akan adanya penambahan jumlah unggas agar kuantitas jumlah telur puyuh yang dihasilkan dapat memenuhi permintaan pasokan. Kami di Kodim 0615 Kuningan, kami sangat menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang mana Kodim 0615 Kuningan akan terus berpartisipasi aktif dalam rangka ketahanan pangan. Yang mana arahan dari Bapak Presiden dalam rangka mengantisipasi inflasi yang mungkin akan terjadi di Natal dan Tahun Baru ini, telur puyuh dapat dijadikan salah satu alternatif dalam rangka pemilihan menu di makanan bergizi gratis. Oleh karena itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar hasil dari peternakan puyuh yang kami laksanakan di Kodim 0615 ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, terutama dalam pemenuhan gizi dari anak-anak sekolah dalam program makanan bergizi gratis. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta lauk makanan bergizi gratis diganti dengan daging sapi hingga telur puyuh. Menu alternatif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan telur ayam, khususnya di momen Natal dan Tahun Baru. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa di mana kantor pencarian dan pertolongan NIAS melalui Posar Sibolga melakukan operasi SAR untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir di Aek Muara Pinang, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Selasa 25 November 2025 dini hari. Tim rescue kantor pencarian dan pertolongan NIAS melalui Posar Sibolga mengevakuasi warga terdampak korban banjir di Aek Muara Pinang, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Selasa 25 November 2025. Tim rescue menyisir sejumlah wilayah yang terdampak banjir dan longsor, diantaranya di Perumahan Pandan Asri BKKBN, Sibuluan Nauli, Sibuluan Rindu Alam, Hajoran, Perumahan Pandai Permai, dekat Matauli, Tangga 100 Sibolga, Lirik Yakin Sehat Sibuluan Lombok, dan Sibuluan Hota Godang, dan Jalan Sipansi Haporas. Tim rescue juga menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari rumah-rumah mereka yang terendam banjir. Dalam operasi ini, petugas SAR memberangkatkan tim rescue sebanyak 5 personil dari Posar Sibolga dan dibantu 14 ABK KN SAR Nakula sekitar pukul 2:40 waktu Indonesia Barat. Unsur SAR yang juga terlibat meliputi personel Posar Sibolga serta keluarga korban. Alat utama dan pendukung yang digunakan tim rescue antara lain LCR, peralatan SAR medis, alat komunikasi, APD personal, serta kantong jenazah sebagai perlengkapan siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami kantor pencarian pertolongan kelas B NIAS menerima info terkait dengan banjir yang dibarengi longsor di wilayah kerja Posar Sibolga, sehingga kantor langsung memerintahkan Posar Sibolga dan KN SAR Nakula. Begitu juga berkoordinasi dengan kantor pencarian pertolongan kelas A Medan untuk dapat membantu mensupport terkait dengan dampak dari banjir tersebut. Adapun banjir yang terpapar di sekitar wilayah beberapa lokasi, yakni di Perumahan Pandan Asri, BKKBN, Sibuluan Nauli, Sibuluan Rindu Alam, Perumahan Pandai Permai dekat Matauli, Tangga 100 Sibolga, Klinik Yakin Sehat Sibuluan, dan Sibuluan Huta Godan. Untuk korban maupun yang berdampak dalam proses pendataan, perkembangan akan diupdate pada kesempatan. Demikian disampaikan, terima kasih. Sementara itu, hujan yang terus-menerus mengguyur menjadi kendala tim rescue mengevakuasi warga terdampak. Menurut data BMKG, hujan intensitas sedang dan tinggi masih melanda lokasi terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka dalam bencana alam banjir bandang yang menyapu 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tingginya curah hujan menjadi penyebab Sungai Aek Garoga tidak mampu menahan debit air hingga air meluap ke pemukiman warga. Kamera ponsel warga merekam aktivitas warga yang berlindung di bagian atas rumah mereka sesaat setelah bencana alam banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Selasa siang, 25 November 2025. Terlihat, luapan air bercampur lumpur dan bongkahan kayu besar dengan cepat menyapu sejumlah rumah serta kendaraan warga di 3 desa, yaitu Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Aek Ngadol, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sejumlah warga pun panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Laporan yang diterima dari pihak kepolisian setempat, sedikitnya 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka. Kami sekarang ini berada di Desa Aek Ngadol, Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Saat ini sudah terjadi banjir bandang
banjir bandang, Komandan. Jadi saat ini belum bisa kami perkirakan apakah ada korban atau tidak. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah kami memberitakan. Inilah Komandan keadaan sungainya. Bencana banjir bandang ini terjadi disebabkan oleh tingginya curah hujan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekitarnya, sehingga menyebabkan aliran sungai tak mampu menahan debit air dan meluap ke pemukiman warga. Saat ini aparat kepolisian terus mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan mengindahkan imbauan petugas. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Angga Madina, jurnalis Info TV melaporkan. Akibat cuaca ekstrim, sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengalami banjir setinggi 4 meter dan jalan amblas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal mencatat ada 8 kecamatan yang terkena bencana dampak dari cuaca ekstrim. Seperti inilah suasana banjir setinggi 4-5 meter di Desa Hutarim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usai diguyur hujan deras selama 3 hari berturut-turut. Tingginya debit air mengakibatkan aliran sungai tak mampu menahan debit air sehingga merendam pemukiman warga. Tak sedikit rumah warga yang nyaris tenggelam dan hanya menyisakan atap bangunan yang terlihat. Rumah ibadah pun tak luput dari luapan banjir ini. Walaupun rumah nyaris tenggelam, sejumlah warga masih tetap bertahan di rumah mereka dan menggunakan perahu untuk berpindah lokasi. Selasa 25 November 2025 sore, Kalaksa BPBD Kabupaten Mandailing Natal Muhsin Nasution mengatakan, 4 desa dari 8 desa yang terdampak banjir dan longsor, desa di Kecamatan Muara Batang Gadis adalah yang terparah. Selain itu, ruas jalan dari Kabupaten Mandailing Natal menuju Kabupaten Tapanuli Selatan juga terputus total akibat ruas jalan amblas tersapu air. Kondisi saat ini di Kabupaten Natal ada beberapa kecamatan yang terdampak situasi atau kondisi bencana belakangan ini, seperti di Kecamatan Muara Batang Gadis, kecamatan yang terparah di Kecamatan Muara Batang Gadis yang ada di 4 desa yang kita sebut Desa Sulamani, ada Desa Hutarim Baru, Desa Kapundung, Lapuk 1 dan Ranto Anjang. Yang terparah di Hutarim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis. Kemudian ada juga di Kecamatan Batahan 3, disebut terdampak banjir sampai masyarakat pun sudah mulai mengungsi. Kemudian ada lagi bencana longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panjang Selatan. Tadi pagi sampai terjadi tidak bisa dilalui kendaraan. Alhamdulillah saat ini sudah bisa dilalui kendaraan. Kemudian juga di Kecamatan Siabu, Kecamatan Kota Barbot, dan Kecamatan Panjang. Di Kecamatan Siabu kita sudah turun dan kita sudah mendistribusikan perahu karet untuk evakuasi masyarakat di Desa Muara Batang Bola. Kemudian untuk Panyarungan, kemudian untuk Desa Tanggabusi 3, karena itu pun karena tingginya debit air badan sehingga tanggul air badan itu jebol sampai meluap ke persawahan. Itu pun sudah kita pantau, kita sudah turun dengan TU untuk kaji cepat, tujuannya untuk pasca bencana ini untuk normalisasi. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan hati-hati mengingat cuaca di Kabupaten Mandailing Natal sedang tidak bersahabat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Angga Madina, jurnalis Info TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan raih penghargaan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan.
Atas keberhasilannya dalam upaya memperkuat sistem pelindungan kebudayaan nasional yang tangguh dan berkelanjutan, serta menempatkan pelindungan sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem kebudayaan yang hidup dan dinamis, Menteri Kebudayaan Fadlizon meraih penghargaan Detik Awards 2025 dengan kategori tokoh penggerak ekosistem pelindungan kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon meraih penghargaan Detik Awards sebagai tokoh penggerak ekosistem pelindungan kebudayaan. Menurutnya sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai Menteri Kebudayaan dalam melaksanakan amanah untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Menurutnya penghargaan tersebut bukan untuknya, melainkan untuk Kementerian Kebudayaan yang baru berdiri. Penghargaan diberikan Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, dinilai berhasil dengan konsisten sebagai penggerak sinergi lintas direktorat dan pemangku kepentingan dalam upaya memelihara, menjaga, mendata, dan mengamankan warisan budaya bangsa. Selain itu, Kementerian Kebudayaan tetap konsisten dengan berbagai program perlindungan, diantaranya perlindungan cagar budaya, penetapan cagar budaya peringkat nasional, penetapan warisan budaya tak benda, serta pewarisan pengetahuan dan nilai-nilai luhur budaya. Memberikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan saya sampaikan sebenarnya bagi saya ini tugas ya. Jadi penghargaan ini mungkin memberikan satu motivasi yang lebih kuat lagi untuk memajukan budaya nasional kita di tengah peradaban dunia. Aset-aset budaya kita yang luar biasa, kita negara yang secara budaya sebenarnya negara yang paling kaya, mega diversity, keberagaman dan kekayaan budaya kita, aset-aset budaya kita yang luar biasa, dan kita ini sebenarnya superpower di bidang budaya. Tapi bagaimana mentransformasikan kekayaan keberagaman budaya kita yang menjadi kedepannya itu selain untuk fondasi dan jati diri bangsa bisa menjadi semacam binding power sekaligus juga untuk cultural economy, ekonomi budaya dan juga cultural industri budaya. Inilah yang ke depan menjadi tantangan kita, kebudayaan kita yang merupakan modal besar, kita punya cultural capital yang sangat besar. Kita berharap kebudayaan kita ini bisa menjadi engine of growth ke depan. Melalui data dan upaya pelindungan yang terukur, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi menjadi penopang utama pengembangan dan juga pemanfaatan kebudayaan oleh pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Sepanjang tahun ini, Kementerian Kebudayaan menetapkan 50 objek cagar budaya peringkat nasional baru, menambah dari sebelumnya 228 objek. Capaian ini menjadi rekor tertinggi sejak 2013. Dari Jakarta, Muhammad Iswanto, Simpo TV, melaporkan. Masih dari Menteri Kebudayaan, Fadlizon mengumumkan langsung pemenang sayembara Master Plan Museum Majapahit yang akan menjadi desain rancang pusat pengetahuan kebesaran Kerajaan Majapahit. Fadli menuturkan sayembara tersebut digelar agar perencanaan desain Museum Majapahit memiliki rancangan yang matang untuk menjadikan museum yang proporsional dan representatif. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan pendirian Museum Majapahit merupakan bagian dari upaya Kemenbud untuk menguatkan perlindungan salah satu warisan budaya Indonesia tersebut. Adapun sayembara ini bertujuan untuk mendapatkan desain terbaik yang menggambarkan visi besar Museum Majapahit serta menghasilkan konsep yang memperkuat nilai sejarah, arkeologi, serta jati diri budaya Majapahit. Penyelenggaraan sayembara bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Kemitraan tersebut dipilih berdasarkan profesionalisme, kredibilitas, dan peran Ikatan Arsitek Indonesia dalam memajukan dunia arsitektur di Indonesia. Fadli memastikan perencanaan Museum Majapahit dibangun tidak hanya menggambarkan kejayaan masa lalu, tetapi mampu berdialog dengan tantangan zaman dan menjadi ruang pembelajaran generasi muda. Dari sayembara ini diikuti pendaftarannya oleh 142 peserta, tapi karya yang masuk kurang lebih 55. Kemudian dari situ diseleksi oleh para dewan juri yang punya latar belakang beragam, arsitek, arkeolog, sejarawan, dan juga bidang-bidang lain. Akhirnya telah diputuskan 3 pemenang, juara 1, 2, dan 3, dan 2 untuk apresiasi 1 dan apresiasi 2. Mudah-mudahan dengan adanya master plan dari Museum Majapahit ini bisa menjadi satu langkah maju untuk mewujudkan Museum Majapahit yang representatif sesuai dengan kebesarannya.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Mutia Anggiani, Simpo TV, melaporkan. Dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengingatkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperkuat kualitas produk serta pengelolaan keuangan. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Pertamina Smexpo 2025 di Tangerang Selatan pada 25 November. Ajang ini diapresiasi sebagai bentuk komitmen korporasi dalam memberdayakan UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelaku usaha perlu memiliki fondasi bisnis yang kuat sebelum naik kelas. Ia meminta UMKM untuk fokus meningkatkan kualitas produk serta mengelola keuangan secara tepat agar mampu bertahan dan bersaing di pasar yang semakin dinamis. Dalam kesempatan itu, Maman Abdurrahman juga mengapresiasi penyelenggaraan Pertamina Smexpo 2025. Ia menilai ajang ini merupakan bukti nyata program tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Jangan terlalu cepat untuk naik lompat, perkuat dulu quality produknya. Makanya tadi saya sarankan fokus aja dulu kepada quality produk dan perkuat dulu fundamental keuangannya ditata, keuangan di usaha mikro kecil kita di beberapa daerah pada saat dia udah naik level tiba-tiba turun lagi karena terlalu cepat pengen lompatnya. Makanya satu step. Itu aja titipan saya. Dengan dukungan sektor swasta dan pemerintah, diharapkan UMKM Indonesia mampu terus bertumbuh dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kemen PPPA bersama BPK serta Komdigi menyerukan komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup perempuan dan anak. Kemen PPPA telah menjalin sejumlah nota kesepahaman dengan berbagai kementerian, lembaga sebagai bentuk penguatan sinergi dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa data Badan Pusat Statistik menunjukkan populasi perempuan dan anak mencapai angka 78% pada tahun 2024 menjadikan mereka kelompok strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam seminar peran strategis BPK dalam mendorong sinergisme kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045 pada Selasa 25 November 2025, Menteri PPPA menyampaikan Kemen PPA telah menjalin sejumlah nota kesepahaman dengan berbagai kementerian, lembaga sebagai bentuk penguatan sinergi dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lebih lanjut, Menteri PPPA menyoroti data survei pengalaman hidup perempuan nasional 2024 yang menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik sepanjang hidupnya. Sementara itu, survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024 mengungkapkan 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami setidaknya 1 bentuk kekerasan. Menteri PPPA menambahkan RBI merupakan penguatan dari desa, kelurahan ramah dan perempuan dan peduli anak yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat desa, kelurahan dalam menyelesaikan isu perempuan dan anak. Apresiasi dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada BPK yang menjadikan salah satu tematiknya adalah sejauh mana kementerian lembaga punya konsen, punya perhatian, punya komitmen dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak di Indonesia. Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan sinergi dan dukungan strategis melalui rencana strategis BPK periode 2025 hingga 2029 yang salah satunya menilai efektivitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, kasus kekerasan berbasis gender online meningkat 48% dibandingkan dengan tahun 2023. Oleh karena itu, Komdigi terus menggaungkan transformasi digital yang inklusif, optimal, dan aman bagi anak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengecam keras kasus tragis ibu hamil di Papua yang ditolak 4 rumah sakit hingga meninggal. Ia menegaskan bahwa fasilitas kesehatan, terutama milik pemerintah, tidak boleh mempertanyakan pembiayaan, khususnya untuk masyarakat miskin. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengecam keras kasus tragis seorang ibu hamil di Papua yang meninggal setelah ditolak 4 rumah sakit. Ia menyebut peristiwa tersebut bentuk kelalaian serius dalam pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Irma menilai tidak seharusnya rumah sakit pemerintah mempertanyakan sumber pembiayaan ketika ada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. Rumah sakit wajib memberikan layanan terlebih dahulu tanpa menolak pasien hanya karena tidak memiliki kartu jaminan, karena Pemda akan bertanggung jawab. Irma pun mencontohkan jika ada pasien yang berlatar belakang kurang mampu, pihak rumah sakit tetap harus melayani terlebih jika sudah darurat.
Dirinya juga menegaskan jika rumah sakit khawatir akan biaya penanganan pasien kurang mampu, Komisi 9 DPR siap akan menanggung biaya tersebut. Baginya pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, bukan sekedar janji politik saat pemilu. Jadi begini, rumah sakit di seluruh Indonesia, apalagi kalau dia rumah sakit pemerintah, nggak harusnya bicara ini uangnya dari mana, nggak boleh seperti itu ya. Kalau dia rumah sakit pemerintah, kalau dia rumah sakit swasta, kan ada Pemda yang bertanggung jawab. Kalau misalnya ada orang miskin datang ke rumah sakit, dia tidak punya kartu apapun, dia harus dirawat, dan kalau memang Pemda nggak bisa, rumah sakit ini tetap harus meminta bayaran, tagihkan ke Komisi 9, itu penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nggak boleh dong ya, Komisi 9 harus memberikan kontrol ya kepada rumah sakit dan Kementerian Kesehatan. Masa iya Pemda abai dengan masyarakatnya sendiri? Ya, hanya pada saat pemilu mau ambil suara, mau minta dukungan, tapi ketika masyarakatnya membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka abai. Dari Jakarta, Fani, Dava Sinpo TV melaporkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji melaporkan sejumlah agenda strategis kementerian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada tim pendamping keluarga dan penyuluh KB, sekaligus menyampaikan rencana bantuan motor untuk mempermudah tugas mereka. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji melaporkan sejumlah agenda strategis kementerian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 25 November 2025. Wihaji menyampaikan peran 597.898 tim pendamping keluarga dalam mendukung program MPK bagi ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita non-PAUD, di mana 42.163 TPK telah menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan edukasi bagi penyuluh KB dan petugas lapangan KB untuk menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh TPK dan penyuluh atas dedikasi mereka dalam mendistribusikan program MPK langsung ke rumah keluarga penerima manfaat. Pada kesempatan ini yang pertama saya ucapkan terima kasih sekaligus alhamdulillah saya telah menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan kegiatan yang berkenaan dengan kementerian kita, yaitu Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN yang tadi juga didamping oleh Pak Seskap. Kemudian yang kedua, perlu saya informasikan bahwa saya melaporkan kepada Bapak Presiden berkenaan dengan TPK. Apa itu? Tim pendamping keluarga. Di Indonesia ada 597.898 tim pendamping keluarga yang selama ini mensupport kegiatan bersama BGN yang berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Dari 597 ribuan per hari ini sudah ada 42.163 tim pendamping keluarga yang mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD yang saya laporkan kepada Bapak Presiden. Penerima manfaatnya sudah 3 juta lebih sedikit dari MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Yang ketiga, saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden berkenaan dengan program-program keluarga berencana. Beliau memerintahkan kepada saya sebagai pembantu Presiden untuk terus memberikan edukasi karena perkembangan begitu cepat, yaitu kepada penyuluh-penyuluh yang hari ini butuh diedukasi lagi, nanti yang akan mengedukasi ke masyarakat keluarga. Tapi butuh juga para penyuluh-penyuluh itu untuk terus dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang program-program Kemendukbangga atas perintah Bapak Presiden. Kemudian yang keempat, Bapak Presiden sangat mengapresiasi. Terima kasih kepada para TPK se-Indonesia
tim pendamping keluarga yang sudah mendistribusikan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Tentu ini terus dilanjutkan, dan bahkan Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan sekaligus bekerja dalam mendistribusikan MBG. Sebagai dukungan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemberian motor untuk mempermudah tugas penyuluh KB dan PLKB. Wihaji menambahkan bahwa transformasi BKKBN menjadi kementerian semakin memotivasi jajaran untuk memperkuat pembangunan keluarga sekaligus menyampaikan kembali apresiasi Presiden kepada para penyuluh dan juga TPK di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Diduga hendak menyerang warga dengan anak busur panah, 3 remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 3 anak busur panah sebagai barang bukti. 3 remaja yakni FI 20 tahun, SS 16 tahun, dan RA 16 tahun tidak berkutik saat dihentikan anggota Reskrim Polsek Palangga di Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, petugas mendapatkan sejumlah anak busur yang disimpan di dalam kantong celana pelaku. Pelaku kemudian diamankan untuk dilakukan pengembangan. Saat pengembangan ke rumah pelaku, petugas juga menemukan barang bukti lain berupa ketapel yang disembunyikan di atas plafon. Ibu pelaku histeris dan berusaha menghalangi petugas saat pelaku akan dibawa ke Polres Goa. Di hadapan petugas, pelaku FI mengaku membawa busur untuk menyerang warga serta membusur pengendara motor yang melintas di lokasi tersebut. Ada orang lewat, kamu tahan. Maksudnya gimana? Siapa yang mau lewat? Kalau masyarakat yang lewat, kau tahan gitu? Kalau ada warga yang lewat, kau tahan? Hah? Terus kau tahan, kau apain? Kau tahan, kau apain? Kau busur? Kau lihat saya. Kau tahan, kau apain? Buat apa seperti itu? Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 buah busur, ketapel, dan 3 buah headphone, serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat hendak menyerang warga. Polres Goa, khususnya unit Reskrim Polsek Palangga, alhamdulillah pada malam hari ini berhasil menggagalkan aksi penyerangan dengan menggunakan senjata tajam jenis busur panah dan ketapel. Dan dapat kami sampaikan pula, dari hasil tersebut kami telah berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku, yang mana dari 3 orang tersebut 2 orang berstatus anak di bawah umur ataupun masih kategori anak-anak. Adapun barang bukti dari hasil pengembangan, yang pertama ada 3 anak busur panah, itu didapati langsung dari terduga pelaku yang berusia 20 tahun. Kemudian ditemukan juga ada 1 buah ketapel, 1 unit kendaraan motor, dan juga ada 3 buah handphone. Usai diamankan beserta sejumlah barang bukti, ketiga pelaku kini menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian pengeras suara di Aula Pondok Pesantren kawasan Durensawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Selasa pagi 25 November 2025. Pelaku masuk dengan memanjat bagian belakang bangunan tempat jamaah mengambil air wudhu. Kamera CCTV lingkungan Masjid Aziyadah di Durensawit, Jakarta Timur merekam aksi pencurian speaker atau pengeras suara dari dalam aula pondok pesantren. Pelaku masuk dengan memanjat tembok bagian belakang tempat jamaah mengambil air wudhu. Pelaku kemudian masuk ke dalam aula dan membawa pengeras suara portable. Menurut salah satu santri, Selasa 25 November 2025 sore, alat pengeras suara yang akan digunakan untuk acara Hari Guru Nasional ini dibawa pelaku sendiri dengan melewati tembok bagian belakang masjid. Tim Reskrim Polsek Durensawit yang melakukan pengecekan TKP menemukan tempat alat pengeras suara disimpan di rumah warga. Alat pengeras suara ini kemudian dikembalikan ke masjid, sementara pelaku belum ditemukan. Saya Hilman, kejadian tadi pagi sekitar jam 3:24 telah terjadi pencurian sound system di Masjid Al-Husna Aziyadah. Pelaku itu dia sendiri
manjat lewat samping yang tidak terdeteksi dari pengurus-pengurus masjid maupun pengurus-pengurus pondok. Alhamdulillah berkat penanganan cepat dari Polsek Durensawit sudah dikembalikan, tapi pelaku masih dalam pencarian. Diharapkan kepada pelaku untuk menyerahkan diri dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi diantaranya terkait peristiwa. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho Arumi pecah saat pertama kali tiba di rumah duka di kawasan Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dirinya datang untuk jalani tes DNA, memastikan hasil temuan kerangka yang diduga milik Alvaro. Dengan menggunakan masker hitam, Arumi tiba di rumah duka didampingi Kapolsek Pesanggerahan AKP Siala Syah Alam. Dari raut wajahnya, terlihat jelas duka mendalam atas kejadian yang menimpa putra sematawayangnya. Sebelum tiba di rumah duka, Arumi terlebih dahulu menjalani proses tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tes DNA dilakukan dengan pengambilan sampel air liur sebagai bagian dari proses identifikasi kerangka yang diduga merupakan jasad Alvaro. Di tengah duka, Arumi menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang selama 8 bulan terus melakukan pencarian dan memberikan perkembangan kepada keluarga. Polres Jakarta Selatan, terutama Polri, terutama Bu Sela yang selalu follow up berita tentang hilangnya Alvaro sampai akhirnya di rumah sakit Polri. Apa aja tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Air liur. Terus sama ada apa sedikit apa tadi wawancara ya? Wawancara. Ibu menduga nggak sih Bu kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak, sama sekali. Gue bisa banyak jawab. Makasih banyak ya. Iya Bu. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sebelumnya, pihak kepolisian mengungkap kasus hilangnya Alvaro yang terjadi sejak Maret 2025. Hasil penyelidikan mengarah kepada terduga pelaku merupakan ayah tiri korban. Polisi juga telah mengamankan terduga pelaku. Namun sebelum penyelidikan selesai, pelaku ditemukan dalam kondisi meninggal di Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk saat ini, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Sementara, pemeriksaan DNA masih terus berlangsung untuk memastikan identitas kerangka yang ditemukan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kepolisian melakukan penyembuhan trauma atau trauma healing untuk keluarga mendiang anak yang hilang sejak Maret 2025 bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Trauma healing dilakukan untuk membantu memulihkan keluarga atas kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan ayah tirinya korban. Psikolog Polda Metro Jaya dan Kasidokes Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi rumah duka anak Alvaro di Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penyembuhan trauma atau trauma healing untuk keluarga yang terpukul dan syok atas kehilangan anak Alvaro. Kapolsek Pesanggerahan yang turut mendampingi trauma healing menyampaikan, pendampingan ini bertujuan untuk menstabilkan emosional dan psikologi dari pihak keluarga. Terkait batas waktu, pihaknya akan terus melakukan pendampingan sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa berangsur stabil yang baik dalam batas waktu tak ditentukan. Kepolisian memberikan beberapa pendampingan psikologi secara bertahap. Melakukan pendampingan kepada pihak keluarga almarhum adik Alvaro. Pendampingan ini tujuannya untuk trauma healing trauma healing lebih kepada untuk menstabilkan emosional ya, psikologi dari pihak keluarga seperti itu. Dan ini akan kita lakukan terus ya memang sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa ya berangsur stabil membaik seperti itu.
Diketahui kepolisian mengungkap motif pembunuhan anak bernama Alvaro Kiano Nugroho 6 tahun yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya bernama Alex Iskandar atau AI karena cemburu dengan istrinya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Diabaikan 4 rumah sakit di Jayapura, seorang ibu hamil bernama Irene Sokoy bersama bayinya meninggal dunia. Atas kejadian itu, Gubernur Papua memerintahkan untuk memecat tenaga medis yang menolak pasien. Seorang ibu asal Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura bernama Irene Sokoy meninggal dunia dengan bayi dalam kandungan akibat ditolak sejumlah rumah sakit di kota Jayapura, Papua. Dari keterangan keluarga, Irene dibawa oleh keluarga pada Minggu siang dari Kampung Kensio menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari untuk proses persalinan. Namun saat tiba di RSUD Yowari tidak dapat dilayani dengan alasan tidak ada dokter dan berat bayi dalam kandungan mencapai 4 kg dan harus menjalani operasi sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Dian Harapan. Namun saat keluarga tiba di Rumah Sakit Dian Harapan, korban tak dilayani dan dirujuk ke RSUD AB Pura. Tapi lagi-lagi Irene tidak dilayani dan kembali dirujuk ke RS Bayangkara. Saat sampai di RS Bayangkara, pihak rumah sakit meminta keluarga menyediakan uang muka sebesar 4 juta untuk biaya operasi persalinan. Namun karena tak memiliki dana sebesar itu, keluarga pun membawa Irene ke RSUD Jayapura. Namun saat dalam perjalanan ke RSUD Jayapura, Irene meninggal dunia bersama bayi dalam kandungan. Keluarga mengaku kesal dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit karena lebih mementingkan uang dibandingkan nyawa manusia. Dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu yang dia punya yang ini kasih, bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk dulu nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan, dan bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia punya apa sih, ini kamu bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak lari, kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Jadi selain mereka bilang belum koordinasi, tidak ada dokter juga. Iya, dia bilang apa belum tentu ada dokter katanya begitu. Itu jadi sudah ketemu karena takut nampaknya sudah sesak, jadi lari lagi ke dok 2. Nah tadi yang bapak bilang sama, turun tanyakan sekarang itu kenapa sudah. Jadi suster bilang karena mungkin ke sana jauh, takut juga atau putar balik, ya sudah memang tidak bisa. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua telah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga dan akan mengambil langkah tegas dengan mencopot direktur rumah sakit milik pemerintah karena telah menolak untuk memberikan tindakan medis. Dari Jayapura, Rifan Donai, Info TV melaporkan. Kita ke informasi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan apresiasi kepada para kader kesehatan berprestasi dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61. Menkes menyampaikan kebanggaannya terhadap peran para kader yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan di tingkat masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada para kader kesehatan berprestasi pada momen peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61. Menurut Menkes, para kader adalah sosok yang sangat berjasa karena menjadi perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di tingkat daerah. Diberikan di tengah para bunda-bunda kader berprestasi, Menkes menitipkan 3 pesan penting. Pertama, para kader diminta untuk terus mengajak ibu-ibu di sekitar posyandu agar rutin membawa bayi atau anak untuk cek status gizi setiap bulan. Kedua, Menkes meminta bantuan para kader untuk mengajak warga melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat. Ketiga, Menkes juga mengajak para kader untuk memviralkan gerakan sarapan sehat dengan mengkonsumsi makanan kukusan dan protein dari telur setiap pagi. Menkes Budi Gunadi menegaskan bahwa peran kader merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Saya berkumpul dengan 12 kader posyandu di bidang kesehatan yang terbaik dari 1,5 juta kader posyandu di 300.000 posyandu di Indonesia. Mereka kita undang ke Kemenkes, dan saya titip pesan nomor 1 itu jangan lupa nimbang si bayi setiap bulan supaya kalau stunting ketahuan. Yang nomor 2
ini kan kita lagi jalankan program cek kesehatan gratis. Jadi diajakin itu semua warganya untuk cek kesehatan gratis datang ke puskesmas. Mulai dari yang kecil sampai yang tua kayak saya, yang udah lansia nih, udah 60 ya. Kalau punya darah tinggi, punya gula, punya segala macam masih ketahuan. Dan yang ketiga, saya kan lagi viralin, makan jangan goreng-gorengan, tapi makannya pusat. Makannya jangan satu macam aja, tapi gizinya harus seimbang. Jadi jangan lupa teman-teman ajarin juga makan yang sehat, makan dengan gizi seimbang. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 diharapkan dapat mendorong semangat kader kesehatan dalam meningkatkan pelayanan di tingkat masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan rencana pembinaan atlet nasional. Presiden memberikan arahan terkait kesejahteraan atlet, peluang karir, dan pembangunan pusat olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 25 November untuk melaporkan sejumlah rencana terkait pembinaan atlet nasional. Presiden memberikan 3 arahan utama, antara lain memastikan kesejahteraan atlet menjadi prioritas melalui beasiswa LPDP, membuka peluang karir bagi atlet berprestasi di sektor pelayanan publik, serta meninjau ulang skema bonus untuk atlet SEA Games, Asian Games, dan juga Olimpiade. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan payung hukum baru yang menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade dengan SEA Games dan juga Asian Games sebagai target jangka menengah. Ia juga menginstruksikan pembangunan pusat olahraga nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, dan layanan kesehatan terbaik agar atlet muda tetap mendapatkan pendidikan sambil menjalani latihan intensif. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Tetapi juga Pak Presiden juga sedang mereview nanti untuk bonus SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkyu. Karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara. Lalu Bapak Presiden juga sudah memutuskan nanti ada payung hukumnya. Kita akan fokus di 21 cabang olahraga untuk menuju Olimpiade, di mana SEA Games dan Asian Games sebagai bagian sasaran antara. Jadi semua seperti yang disampaikan tadi kepada saya dan saya juga sudah sampaikan ke semua cabur, bahwa kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi, tapi benar-benar tentu semua ada targetnya. Ya, untuk cabur-cabur yang mengirimkan atlet seperti yang kita lakukan sekarang di SEA Games ataupun nanti Asian Games dan tentu Olimpiade. Dan luar biasa Bapak Presiden menginginkan juga atlet ini punya jenjang ya pendidikan dan juga pusat pelatihan yang prima. Kita negara besar, selama ini kita terlewatkan dengan banyak-banyak negara Asia Tenggara. Nah, kita harus mulai membangun. Makanya Bapak Presiden akan membangun pusat olahraga nasional ya, dan di dalam situ juga ada akademi untuk olahraganya. Jadi para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya. Nah, ini beliau sudah menyiapkan tanah ya, itu sebesar 300 hektar. Tapi izin saya nggak boleh umumin dulu karena ini masih dalam proses administrasi. Dan di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik.
Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik. Itu yang saya bisa sampaikan. Menpora Erick Thohir menambahkan pemerintah telah menyiapkan lahan luas sekitar 300 hektar untuk pembangunan pusat olahraga ini meski lokasi pastinya masih dalam proses administrasi. Presiden Prabowo Subianto berharap langkah ini memperkuat ekosistem pembinaan olahraga nasional dan meningkatkan kesejahteraan atlet secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah kota atau Pemkot Semarang menggelar puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025 di Taman Budaya Raden Saleh pada Selasa 25 November. Acara dengan tema nasional Guru Hebat Indonesia Kuat ini menghadirkan ribuan guru, tenaga kependidikan dan peserta didik dari berbagai jenjang. Hadir langsung pada kegiatan puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang dalam sambutannya menegaskan bahwa guru memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, profesi guru tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi berkaitan erat dengan masa depan generasi muda. Lebih lanjut, Agustina juga menyinggung ketimpangan kesejahteraan guru yang masih terjadi di Indonesia. Ia menyebut masih banyak guru dengan honor kecil dan status kerja tidak tetap. Namun di balik kondisi itu, ia melihat bahwa para guru tidak pernah surut dalam mengajar dan membimbing murid-muridnya. Peringatan HGN tahun ini turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Kegiatan berlangsung meriah dengan pementasan seni murid, pameran inovasi dari 16 Korsatpen, pelayanan psikologi dari ULD PKPD, pelayanan kesehatan, stand UMKM, serta penyerahan apresiasi bagi guru berprestasi. Dalam rangkaian acara, Dinas Pendidikan turut menampilkan capaian pendidikan Kota Semarang sepanjang 2025. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru dan kepala sekolah terus diperluas, bekerja sama dengan BBPMP Jawa Tengah dan BKPP Kota Semarang. Sementara berbagai pelatihan prioritas Kemendikdasmen, seperti pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial juga diselenggarakan sebagai upaya mempercepat transformasi pembelajaran. Selain itu, guru PAUD mendapatkan dukungan berupa bantuan transport, fasilitas PPG guru tertentu bagi guru pendidikan agama Islam berlanjut, dan program Guru Bersamamu kembali berhasil mendampingi anak-anak yang tidak sekolah untuk kembali ke bangku pendidikan. Kota Semarang juga meraih prestasi penting di tingkat Provinsi Jawa Tengah, salah satunya melalui kemenangan guru kreativitas pembelajaran mendalam dan komunitas belajar Kombel Tugu Muda. Buat anak-anak ini mandiri, bisa menggugah hati orang tua dan lingkungan, bisa membuat perayaan dari guru ini demikian indah. Luar biasa ya. Dan saya bersyukur di Hari Guru ini mudah-mudahan guru ini dapat lancaran dan kesejahteraannya bisa membaik. Pemerintah Kota Semarang sendiri menunggu pelaksanaan dari putusan MK untuk bisa mengurangi jumlah beban di sekolah khusus pendidikan ini, sehingga guru-guru ini mendapatkan juga kemudahan baik bisa mengembalikan anak-anak yang malas ke sekolah karena membayar SPP yang dan lain sebagainya, ini bisa kembali ke sekolah. Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Kota Semarang menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pendidikan dan memberikan penghargaan kepada para pendidik. Acara ditutup dengan ajakan bagi seluruh peserta untuk mengenakan batik identitas guru atau PGRI sebagai bentuk kebanggaan dan penghormatan atas dedikasi pendidik dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2025, Kemendikdasmen menggelar upacara bertema Guru Hebat Indonesia Kuat di kantor kementerian di Jakarta. Upacara dihadiri ratusan peserta dari berbagai unit kerja dan 100 guru berprestasi. Seluruh peserta mengenakan pakaian adat sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman. Upacara Hari Guru Nasional 2025 yang digelar di kantor Kemendikdasmen berjalan hikmat dengan mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Ratusan peserta termasuk 100 guru berprestasi dari berbagai daerah mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi bagi para guru yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memajukan pendidikan. Sebagai pembina upacara, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Soeharti menegaskan bahwa peringatan Hari Guru Nasional merupakan momentum untuk menumbuhkan rasa hormat dan penghargaan lebih besar terhadap jerih payah para guru. Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi, dan meneguhkan jati diri. Saya mengimbau masyarakat
orang tua, dan semua pihak agar menghargai jerih payah para guru. Jangan hanya menilai kinerja dan menghakimi mereka dari angka-angka. Sejatinya tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Terima kasih Bapak dan Ibu guru atas semua dharma bakti yang tak ternilai dengan materi. Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas sumber daya manusia, masa depan bangsa dan negara. Selamat Hari Guru 2025, Guru Hebat Indonesia Kuat. Peringatan Hari Guru Nasional 2025 diharapkan mampu mendorong semangat para guru untuk terus berkarya dan menginspirasi generasi penerus bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Sherly Laus didampingi Kadikbud Abu Bakar Abdullah menyerahkan penghargaan kepada guru berprestasi serta guru yang telah lama mengabdi pada 25 November 2025. Dalam amanatnya, Sherly mengapresiasi pengabdian para guru di seluruh Maluku Utara. Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat dan penuh makna. Upacara dipusatkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut pada Selasa 25 November 2025. Gubernur Maluku Utara Sherly Laus bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Sherly mengapresiasi pengabdian para guru di seluruh Maluku Utara. Ia juga membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti yang menegaskan bahwa Hari Guru Nasional adalah momentum untuk kembali meneguhkan peran strategis guru sebagai ujung tombak pendidikan bangsa. Dalam sambutannya, Menteri Abdul Muti menyoroti tema peringatan tahun ini Guru Hebat Indonesia Kuat. Ia menekankan bahwa kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas guru, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi dan tantangan pendidikan modern. Sebagai langkah solutif, pemerintah pusat kini memfinalisasi kebijakan sentralisasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Kebijakan monumental ini diharapkan mampu memperbaiki pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Sentralisasi memungkinkan untuk pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan lebih tepat waktu, redistribusi guru berjalan lebih adil, pemenuhan tenaga pendidik di wilayah 3T, dan penyelesaian personal status guru honorer yang selama ini bergantung pada kebijakan daerah. Saya bangga sebagai seorang guru. Mengajar setiap hari bagi saya adalah suatu yang menjadi kebanggaan saya tersendiri. Bentuk amal jariah yang insya Allah nanti ditinggalkan setelah saya tiada. Untuk Hari Guru di 2025 ini harapannya guru bisa diperhatikan, guru tidak diintimidasi lagi. Semua yang mereka kerjakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk masa depan anak didik mereka. Untuk guru-guru hebat dimanapun berada, mari satukan langkah untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih cemerlang lagi ke depan. Selamat Hari Guru Indonesia, Guru Hebat Indonesia Kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Ratu Maksima dari Belanda memulai kunjungan kerja di Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan dan kesehatan finansial masyarakat. Kedatangannya disambut pejabat OJK, Duta Besar Belanda, serta pasukan jajar kehormatan di Bandara Soekarno-Hatta. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Senin malam 24 November 2025, Ratu Maksima dari Belanda memulai kunjungan kerjanya di Indonesia. Kedatangan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health untuk mendorong inklusi keuangan dan juga kesehatan finansial masyarakat. Di gedung VIP Bandara, Ratu Maksima disambut Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friederike Widiasari Dewi, Duta Besar Belanda, Mark Gerritsen, serta pasukan jajaran kehormatan. Dalam kunjungan ini, Ratu Maksima dijadwalkan mengikuti berbagai pertemuan dan dialog dengan Kementerian Lembaga Keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas pengembangan layanan keuangan yang aman dan inklusif.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat strategi nasional dalam meningkatkan literasi dan juga kesehatan finansial masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menerima Ratu Maksima di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan PBB di sektor keuangan. Kunjungan kerja selama 4 hari ini diharapkan mendukung percepatan inklusi keuangan digital dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berdampak positif bagi kesejahteraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma menggelar penyelenggaraan ketiga Aviner 2025, sebuah konferensi internasional yang membahas industri, pendidikan, dan regulasi Dirgantara. Kegiatan ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting kedirgantaraan termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002 hingga 2005, Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim. Penyelenggaraan ketiga Aviner 2025 di lingkungan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma Jakarta menjadi ruang akademis untuk memperkuat wawasan kedirgantaraan nasional. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005 Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim menilai bahwa Aviner merupakan momen strategis dalam kalender akademik Unsurya untuk menumbuhkan minat dan pemahaman generasi muda terhadap dunia dirgantara. Dirinya pun mendorong agar perguruan tinggi dapat terus menjadi pusat pengembangan ilmu dan inovasi dirgantara guna untuk memperkuat daya saing dan kedaulatan bangsa di masa depan. Penyelenggaraan Aviner ini adalah salah satu dari dinamika kalender akademik Unsurya. Ya. Itu satu momen atau kegiatan yang sangat bagus karena dia merupakan bagian dari upaya-upaya kita semua untuk mengembangkan minat kedirgantaraan nasional. Kalau kita lihat banyak para mahasiswa dan generasi muda yang hadir, itu sangat bagus karena itu akan membawa mereka pada visi yang jauh ke depan. Kenapa saya selalu mengelaborasi tentang kedirgantaraan, tentang air and space? Karena air and space adalah the future of human life. Ya. Kedirgantaraan adalah masa depan umat manusia. Apabila sebuah negara tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kedirgantaraan, dia akan tertinggal dengan kemajuan global. Dia akan tertinggal dengan negara-negara lain. Dia tidak akan bisa lagi berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain karena dia tertinggal di bidang kedirgantaraan. Itu sebabnya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat penting yang harus diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi yang berorientasi kepada air and space, yang berorientasi pada kedirgantaraan, yang berorientasi kepada national security dan berorientasi kepada national dignity. Sementara itu, Rektor Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Marsikal Muda TNI Purnawirawan Sungkono menyatakan bahwa forum seperti Aviner, kampus dapat mendorong program riset dan juga pengabdian yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di sektor kedirgantaraan. Selain itu, Sungkono menuturkan Aviner merupakan agenda akademis rutin Unsurya yang terus dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dirgantara, termasuk pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Tadi dijelaskan oleh Pak Cepi ya, ini selalu update ya, apalagi dengan pengembangan artificial intelligence ya, autonomous itu. Ini luar biasa untuk bagaimana mengimprove teknologi yang ada di penerbangan ya. Tidak hanya penerbangan aja, di bandara ya. Ini tentunya adalah bagaimana semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia gitu ya, dan manusia. Apalagi di dalam konteksnya, ya, dalam konteks program dari di kampus berdampak, maka kegiatan-kegiatan Aviner ini yang diharapkan membawa dampak kepada masyarakat, terutama di bidang kedirgantaraan. Dari Jakarta, Cia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Angkatan Laut India resmi mengoperasikan kapal perang terbaru Insmahi. Kapal pertama di kelas anti kapal selam perairan dangkal yang dirancang dan dibangun sepenuhnya di dalam negeri. Upacara peresmian digelar di galangan kapal Angkatan Laut di Mumbai dan menandai langkah baru India dalam memperkuat kedaulatan pertahanan maritim. Upacara peresmian Insmahi dipimpin Wakil Panglima Komandan Barat Angkatan Laut India Krishna Swaminathan di Mumbai pada Senin 24 November 2025. Dalam pernyataannya, dirinya menegaskan bahwa pengoperasian Mahe menjadi babak baru dalam upaya India mencapai kemandirian di bidang galangan kapal, senjata, sensor komunikasi, dan juga teknologi peperangan bawah laut. Kepala Staf Angkatan Darat India, Jenderal Upendra Dwivedi, juga hadir sebagai Kepala Angkatan Darat pertama yang mengikuti peresmian kapal perang Angkatan Laut. Dalam pidatonya, Dwivedi menyebut bahwa Mahe sebagai simbol kemampuan India menjaga dominasi di perairan dekat, serta bukti kemampuan dalam merancang dan membangun alutsista kompleks dengan teknologi dalam negeri.
Kapal ini dibangun oleh Kokin Shipyard Limited dengan komponen lokal lebih dari 80%. Mahe memiliki panjang 78 meter, bobot sekitar 1.100 ton dan juga dilengkapi senjata diantaranya torpedo penjajak suara, peluncur roket multiperan dan juga rel penabur ranjau. Dengan kecepatan maksimum hingga 25 knot, Mahe masuk dalam deretan kapal cepat India yang dirancang untuk operasi anti kapal selam di perairan dangkal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan kotak suara dihantar menggunakan pesawat Angkatan Udara Honduras dari pangkalan Hernan Acosta Mejia di Tegucigalpa menuju wilayah terpencil Gracias a Dios. Pengiriman melalui udara dilakukan untuk memastikan seluruh material pemilu tiba tepat waktu menjelang pemungutan suara pada 30 November 2025. Pesawat Angkatan Udara Honduras lepas landas dari Tegucigalpa pada Senin 24 November 2025 membawa 117 kotak suara menuju Departemen Gracias a Dios. Daerah tersebut memiliki akses darat yang juga sangat terbatas sehingga distribusi melalui udara menjadi satu-satunya cara untuk menjamin material pemilu sampai tepat waktu. Pihak militer Honduras juga menerapkan pengamanan darat dan udara di sejumlah titik untuk memastikan seluruh logistik pemilu terdistribusi hingga ke wilayah terpencil. Honduras akan menggelar pemilihan umum pada 30 November 2025 untuk memilih presiden, 128 anggota Kongres Nasional beserta pengganti, 20 perwakilan Parlemen Amerika Tengah, 298 wali kota, dan lebih dari 2.000 anggota Dewan Kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, Hezbollah menggelar prosesi pemakaman untuk Komandan Militer Haitham Tabatabai dan rekan-rekannya yang tewas dalam serangan udara Israel di Harte Harik, Beirut Selatan. Ribuan pelayat turun ke jalan, sementara Israel menegaskan bahwa Komandan Hezbollah itu merupakan tokoh kunci dalam upaya persenjataan ulang kelompok tersebut. Prosesi pemakaman yang digelar pada Senin pagi 24 November 2025 menampilkan anggota Hezbollah mengusung peti jenazah melalui jalan-jalan yang dipadati warga. Para pelayat mengibarkan foto para pemimpin Hezbollah dan tokoh Iran menunjukkan dukungan massa terhadap organisasi tersebut. Seorang pelayat menyatakan bahwa serangan Israel tidak akan mengusik komitmen mereka terhadap tanah dan juga perlawanan. Sementara pelayat lain menilai upaya Israel melemahkan Hezbollah hanya khayalan dan menyamakan kekuatan Israel dengan sarang laba-laba. Hezbollah juga merilis pernyataan resmi yang menyebut Tabatabai sebagai komandan jihad yang gugur saat membela Lebanon dan juga rakyatnya. Sementara di pihak Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menginformasi bahwa pasukannya menjadi dalang serangan yang menewaskan Tabatabai. Menurut Netanyahu, tokoh tersebut dipandang sebagai arsitek persenjataan ulang Hezbollah yang menyebutnya pembunuh massal yang telah membawa korban warga Israel dan Amerika. Ia menambahkan bahwa Tabatabai masuk dalam daftar buronan Amerika dengan hadiah $5 juta. Sejak akhir tahun lalu, Israel melakukan serangan berulang di Lebanon meski gencatan senjata dengan Hezbollah telah dimulai pada 27 November 2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir sebagai pembicara utama pada pembukaan Asia Berlin Summit 2025 di Rotes Rathaus Berlin, Jerman, 24 November 2025. Forum tahunan ini mempertemukan pemimpin kota, investor, pembuat kebijakan, dan ekosistem teknologi dari Eropa dan Asia untuk memperkuat kolaborasi inovasi global. Kehadiran Gubernur Pramono sekaligus menandai momentum diplomatik penting dalam peringatan 31 tahun kemitraan Sister City Jakarta Berlin yang telah terbangun sejak 1994. Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menekankan visi besar Jakarta dalam dekade transformasi. Ia kemudian memaparkan 3 prioritas pembaharuan kota, peningkatan kualitas transportasi publik, penguatan kebijakan transisi energi, dan pembangunan ruang terbuka hijau. Ia menyebut perencanaan perluasan jaringan Trans Jabodetabek ke 7 daerah penyangga, peningkatan penggunaan bus listrik dari 420 unit menjadi 10.047 pada 2030, serta pembangunan 300 ruang terbuka hijau baru sebagai langkah konkret yang tengah berjalan. Over the years, we have built meaningful collaborations. Through the Smart Change Project in 2023, the Digital Green Innovation Program, and the Jakarta Innovation Gems, supported by the D4D Hub, GIZ, and the German Federal Ministry for the Economic Cooperation and Development. My vision for Jakarta is bring to the city into the top 50 global city by 2030
And to achieve this, taking our partnership to the next level, it is essential. Berlin is one key partner in this journey. Tak datang sendiri, Gubernur Pramono juga membawa sejumlah startup Indonesia untuk menunjukkan kekuatan ekosistem digital tanah air. Langkah ini menegaskan peran Jakarta sebagai bagian dari Luxcap Inovasi Asia. Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa Jakarta bukan hanya konsumen teknologi global, tetapi juga produsen ide, talenta, dan inovasi dari Asia Tenggara. Menutup pidatonya, Gubernur Pramono menyampaikan ajakan kolaborasi dan keberlanjutan hubungan kedua kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para pemimpin dari Uni Afrika dan Uni Eropa bertemu di Luanda, Angola pada Senin 24 November 2025 untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi antar benua. Konferensi ini digelar di tengah tingginya tensi internasional, khususnya setelah rangkaian negosiasi Amerika Serikat dan Ukraina di Jenewa pada akhir pekan lalu. Lebih dari 80 pemimpin dan delegasi mengikuti foto bersama sebagai tanda dibukanya konferensi selama 2 hari di Luanda. Agenda dipimpin Presiden Angola, João Lourenço, bersama Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, yang menekankan kerjasama di sektor keamanan, perdagangan, dan pengelolaan migrasi. Meski begitu, pembahasan di Luanda tidak terlepas dari dinamika negosiasi Amerika Serikat-Ukraina di Jenewa. Sejumlah pemimpin Eropa berencana menggelar pertemuan tertutup untuk menentukan sikap atas usul kerangka perdamaian dari Washington yang dianggap beberapa pihak terlalu menguntungkan Moskow. Konferensi Uni Afrika dan Uni Eropa ini digelar tak lama setelah KTT G20 di Johannesburg dan diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar benua dalam menanggapi tekanan ekonomi dan keamanan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gunung Kilauea di Hawaii kembali meletus pada Minggu 23 November 2025 pagi. Ini menjadi letusan ke-37 sejak Desember 2024. Lembaga Geologi Amerika Serikat mengeluarkan status peringatan penerbangan orange. Gunung Kilauea di Pulau Besar Hawaii kembali meletus pada Minggu 23 November 2025. Pusat Vulkanologi AS melaporkan ini adalah letusan ke-37 sejak Desember 2024. Rekaman timelapse menunjukkan lava membludak dari sebuah ventilasi dan mengalir menuruni lereng. Asap tebal juga terlihat memenuhi udara di sekitar kawasan erupsi. United States Geological Survey atau USGS mengeluarkan status peringatan penerbangan orange. Status ini menandakan potensi gangguan terbatas terhadap lalu lintas udara. USGS menyatakan erupsi dimulai pada Jumat 21 November dan diperkirakan bertahan hingga Selasa 25 November 2025. Kilauea yang terletak di pantai tenggara Big Island dikenal sebagai salah satu gunung api termuda dan paling aktif di dunia. Letusan terakhir sebelum ini terjadi pada 9 November 2025. Sejak fase aktivitasnya dimulai pada 23 Desember 2024, Kilauea menunjukkan pola erupsi pendek yang berlangsung sekitar 1 hari, disertai jeda selama beberapa hari sebelum aktivitas kembali muncul. Meski lava dan asap terlihat jelas, otoritas menyatakan tidak ada ancaman langsung terhadap permukiman, namun publik diimbau tetap waspada terhadap kualitas udara dan perkembangan aktivitas gunung api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mali mulai menerima pasokan bahan bakar setelah mengalami krisis panjang. Lebih dari 80 tangki BBM dari Niger tiba di Bamako untuk meredakan kelangkaan yang melanda negara tersebut. Kedatangan konvoi ini diharapkan memulihkan aktivitas publik, transportasi hingga pasokan listrik. Sebuah konvoi besar terdiri dari lebih dari 80 tangki bahan bakar tiba di Bamako, Mali pada Minggu 23 November 2025. Konvoi ini menempuh perjalanan sejauh hampir 1.400 km dari Niger. Rekaman memperlihatkan truk tangki masuk ibu kota dengan pengawalan ketat pasukan militer AS. Menteri Industri dan Perdagangan Mali Moussa Alassane Diallo menyebut pengiriman ini bukti solidaritas. Ia mengatakan Presiden Niger memberikan 82 tangki solar dan bensin sebagai bantuan darurat. Menurutnya, masalah Mali juga menjadi masalah Niger. Pasokan selanjutnya akan didistribusikan ke SPBU di Bamako dan wilayah prioritas lain, termasuk layanan publik, transportasi, serta generator listrik. Pengiriman ini menjadi bagian dari upaya negara-negara AS untuk menguatkan ketahanan energi dan kerjasama ekonomi. Harga BBM di Bamako melonjak lebih dari 500% akibat blokade, dari $25 menjadi $130 per liter. Waktu nyala listrik juga turun drastis dari 19 jam menjadi hanya 6 jam per hari di wilayah perkotaan. Krisis ini diperparah oleh serangan dan blokade yang diduga dilakukan militan Jenim
terhadap konvoi BBM dari negara tetangga, sehingga mengacaukan pasokan dan layanan esensial. Pasokan baru ini diharapkan dapat mengurangi tekanan energi dan memulihkan aktivitas masyarakat di Mali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.